Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang persediaan barang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rizky. Yang kedua, Nupianti Dewi. Yang ketiga, Rizka Yulianti. Yang keempat, Muhammad Idam Habibi. Dan yang kelima, Dimas Surya Kusuma. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Di mana di dalam makalah ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh nilai tugas, khususnya tugas proyek UAS semester 3 pada mata kuliah Web Programming 2. Sebagai bahan penulisan diambil dari hasil observasi dari beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Kami menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, penulisan makalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami menyadari bahwa pembuatan proyek ini masih jauh sekali dari sempurna. Untuk itu, kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan kesempurnaan program kami di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga proyek kami ini dapat berguna bagi kami khususnya dan pembaca pada umumnya. Untuk selanjutnya akan dibacakan kepada teman saya persilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Novianti Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Poin selanjutnya latar belakang. Teknologi semakin hari semakin berkembang. Salah satunya adalah teknologi informasi, karena memang banyak sekali bidang yang memanfaatkan teknologi informasi. Web berkembang menjadi alat bantu yang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga mampu untuk mengolah informasi yang lebih akurat. Tujuan pengaplikasian software inventory yang kelompok kami buat adalah untuk memudahkan proses mencatat mutasi dari setiap jenis persediaan yang disimpan di dalam gudang. Kemudian mengurangi terjadinya human error selama proses penginputan, sekaligus memudahkan proses pengawasan oleh manajemen perusahaan, sehingga mengurangi resiko kehilangan barang. Sistem ini sangat berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, serta sistem retur pembelian. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang saya bacakan sebelumnya, masalah dirumuskan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem informasi penyediaan barang berbasis web. Kemudian yang kedua bagaimana sistem perusahaan dalam melakukan penginputan. Yang ketiga bagaimana cara mempermudah pekerjaan dalam melakukan pengecekan ketersediaan barang. Kemudian poin selanjutnya ada tujuan pembahasan masalah. Melihat dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari pembahasan masalah ini kami ingin mengetahui yang pertama ada untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh nilai UTS dan nilai UAS pada mata kuliah Web Programming 2 di semester 3 ini. Kemudian yang kedua, untuk memperdalam ilmu mengenai mata kuliah Web Programming. Yang ketiga adalah untuk membuat pembaca lebih mengetahui serta lebih memahami materi web programming tentang penggunaan framework kode Igniter melalui makalah ini dan penarikan kesimpulan yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Yang keempat adalah untuk membuat perancangan program aplikasi ketersediaan barang berbasis web. Metode dan teknik penulisan. Metode penulisan dalam pembuatan makalah ini, penulisan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berdasarkan pengumpulan buku-buku dan media komunikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas nantinya menjadi pegangan dan sumber. Teknik penulisan. Teknik yang digunakan dan penyusunan karangan ilmiah ini adalah teknik bibliografi atau telah pustaka, yaitu sebuah teknik dengan menelaah atau mengkaji sumber-sumber tertulis. Sejarah kode Igniter. Kode Igniter pertama kali dikembangkan oleh Rick Ellis pada tahun 2006 silam. Kode Igniter berkembang dengan cepat dan digunakan oleh banyak website sejak saat itu.
Apalagi dokumentasi di situs resminya cukup lengkap sehingga memudahkan pras pengembang yang ingin belajar dan mencobanya. Banyak pengembang yang menggunakannya untuk mengembangkan web dinamis. Pengertian framework. Framework secara sederhana dapat diartikan sebagai library berisi kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa memudahkan dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan framework. 1. Mempercepat proses pembuatan aplikasi, baik itu aplikasi berbasis desktop, mobile, ataupun web. 2. Membantu para developer dalam perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan sebuah aplikasi. 3. Aplikasi yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan handal. Hal ini dikarenakan framework sudah melalui proses uji baik itu, stabilitas, dan juga kehandalannya. 4. Memudahkan para developer dalam membaca kode program dan lebih mudah dalam mencari bugs. 5. Meningkatkan tingkat keamanan yang lebih. Hal ini dikarenakan framework telah mengantisipasi celah-celah keamanan yang mungkin timbul. 6. Mempermudah developer dalam mendokumentasikan aplikasi-aplikasi yang sedang dibangun. Baik, nama saya Muhammad Idham Habibi. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini ada pengertian MVC, Model View Controller. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. Seperti misalnya mengambil data dari database, menginput, dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau fungsi yang berhubung dengan pengolahan database diletakkan di dalam model sebagai contoh, jika ingin membuat aplikasi. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkannya dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya data yang tersimpan di database diambil oleh controller dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengolah instruksi. Kelebihan kode igniter. Performa sangat cepat. Salah satu alasan tidak menggunakan framework adalah karena eksekusinya yang lebih lambat daripada PHP from the scratch. Tapi kode igniter sangat cepat, bahkan mungkin bisa dibilang merupakan framework yang paling cepat dibanding framework lain. Konfigurasi yang sangat minim. Biasanya kita perlu menyesuaikan path database dan routing dengan mengubah beberapa file konfigurasi seperti database, PHP, atau autoload.php. Namun untuk menggunakan kode igniter dengan setting standar, Anda hanya perlu merubah sedikit saja file pada folder config. Dukungan komunitas. CI sudah cukup lama beredar di dunia programmer, bahkan masa kejayaannya ada di sekitar tahun 2011. Meskipun kini bermunculan framework pribadona lain, karena dunia programmer selalu berputar dengan cepat. CI relatif punya dukungan komunitas pengguna yang kuat, misalnya forum Alice Lab, sehingga kita dapat lebih mudah berinteraksi dengan mereka yang lebih tahu. Dokumentasi yang lengkap. Setiap paket instalasi kode igniter sudah disertai user guide yang sangat bagus dan lengkap untuk dijadikan permulaan. Bahasanya pun mudah dipahami. Menggunakan pattern MVC. Dengan menggunakan MVC, struktur kode menjadi lebih terstruktur dan memiliki standar yang jelas.
Sebelum saya melanjutkan presentasi dari teman saya akan izin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Dimas Surya Kusuma Wardana. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Inventory adalah persediaan barang atau barang yang disimpan dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, di sini programnya. Yang ada centang biru itu plus tambah barang, itu jumlah jika ada pembeli yang ingin bertambah barangnya. Dan di sini ada ID barang, ada nama barang, terus ada harga beli, harga penjualan, stok. Nah, di sini ID-nya pertama ada 1 2 3 namanya buku. Terus harga belinya itu 1.500 dengan harga jual 2.000. Di sini ada stoknya 10. Lanjut 155 ID barangnya. Terus nama barangnya laptop. Harga belinya 1.500.000. Harga penjualan 18 juta. Nah, di sini kita menyediakan stoknya 4. Dan lanjut lagi, yang ketiga ada ID barang 258, nama barangnya mouse, harga belinya 50.000 dengan harga jual 55.000, stoknya itu cuma 10. Dan di sini ada yang keempat, ID barang 456, nama barangnya kertas A4 dengan harga beli 5.000, kita jual dengan harga 5.500 dengan stok 12 barang. ID kelima ada 789 dengan nama keyboard dengan harga beli 40.000, harga jualnya 45.000, kita menyediakan stok 15. Nah, setelah ini biasanya kita pencet next. Nah, di sini kita lanjut ada penjualan. Penjualan ini adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Nah, proses penjualan menyediakan barang dan jasa suatu harganya tertentu. Penjualan kita ini berupa melalui agen penjualan. Nah, ini tadi angka nominal pembelian dengan jumlah stok barang, dan sini total penjualannya. Kita lanjut ya guys. Nah, ini yang terakhir atau proses kasir. Di sini ada kodenya nih, nanti ke input serta nama barang yang kita beli. Nah, ini jumlah barang yang kita mau serta ada harga satuannya. Dengan harga total nanti kita bisa melihat not pembayarannya akan muncul semua. Nah, jadi kesimpulannya, ColderNectar adalah aplikasi buka sumber yang berupa kerangka dengan model MVC atau model melihat pengontrolan untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. ColderNectar memiliki lebih banyak kelebihan putus kerangka lainnya. Nah, untuk saran, dari pembahasan yang telah kami paparkan di atas, masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar dan masih fitur-fitur yang kurang karena keterbatasan kami. Untuk itu, kami juga memberikan saran untuk kami dan juga mahasiswa harus lebih mendalami materi mengenai ColderNectar karena kami menyadari masih banyak kekurangan dari program kami agar makalah kami ini menjadi acuan bagi pembaca. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.